Gerimis tipis sisa semalam masih membasahi aspal di sebuah gang sempit di jantung kota Cirebon. Di sana, di antara deretan rumah yang saling berhimpit, berdiri sebuah warung sembako sederhana yang catnya mulai memudar. Namaku Wulan, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sudah kenyang memakan asam garam kemandirian. Bagiku hidup adalah rutinitas yang presisi. Bangun sebelum subuh, membuka pintu warung, menghitung stok telur, dan melayani tawa serta keluh kesah tetangga hingga maghrib menjelang. Orang bilang aku ini singa betina di Gang Merpati. Galak, tegas, dan tak bisa dibantah kalau sudah bicara soal timbangan. Namun di balik kerudung yang selalu rapi dan senyum ramah yang kupaksakan setiap melayani pembeli, ada ruang hampa yang luasnya tak terukur. Kadang, saat malam benar-benar sunyi dan suara jangkrik di sela tembok terdengar nyaring, aku bertanya pada langit-langit kamar. Sampai kapan aku harus memikul dunia ini sendirian? Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kota. Aku baru saja membuka pintu rolling door besi warungku yang berderit nyaring. Saat aku sedang menata rencengan kopi saset di rak depan, sebuah bayangan panjang jatuh menutupi lantai. Aku mendongak dan jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Di ambang pintu berdiri seorang laki-laki yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang yang terbakar matahari, dan mengenakan kemeja proyek yang sudah lusuh namun tampak bersih. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi sorot matanya begitu tenang, seolah menyimpan samudra kesabaran. "Bu, ada kopi hitam?" Suaranya rendah, tidak berat, tapi entah mengapa terasa sangat merdu di telingaku. "Ada, Pak. Mau yang sasetan atau seduh di sini?" Jawabku berusaha menormalkan nada bicaraku yang tiba-tiba bergetar. Laki-laki itu yang kemudian ku kenal bernama Bambang adalah seorang perantau dari Palembang yang sedang mengadu nasib di proyek pembangunan gudang besar di pinggiran kota. Umurnya 55 tahun, seorang duda tanpa anak yang hidupnya hanya diisi dengan keringat dan kerja keras. Sejak hari itu, Bambang menjadi pelanggan tetapku. Dia bukan tipe laki-laki penggoda yang banyak bual. Dia sering membantuku mengangkat karung beras seberat 25 kg, seolah itu hanya kapas. "Ulan, jangan dipaksa, biar saya saja yang angkat," katanya suatu sore. Kalimat sederhana itu yang diucapkan tanpa niat pamer justru membuat dinding pertahananku yang kubangun belasan tahun mulai retak. Minggu kedua sejak kedatangan Bambang, hujan besar mengguyur Cirebon. Suara air yang menghantam atap seng warungku menciptakan irama bising yang membuat percakapan biasa menjadi sulit. Biasanya, jika hujan sederas ini, aku akan langsung menutup setengah pintu warung dan meringkuk di pojok sambil menghitung sisa recehan. Namun suara itu berbeda. Bambang terjebak di sana. Dia duduk di atas bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, sementara aku sibuk mengelap botol-botol kecap yang terkena tempias air. Bau tanah basah yang menyeruak masuk bercampur dengan aroma kopi saset yang baru saja kuseduh untuknya. "Ulan," panggilnya memecah kebisingan hujan. "Kamu tahu kenapa saya betah di sini? Padahal di Palembang sana saya punya keluarga besar yang selalu mengajak pulang." Aku berhenti mengelap, menoleh padanya. "Kenapa, Pak?" Dia menatap keluar ke arah air yang mengalir deras di parit depan gang. "Karena di sini, di warung kecil ini, saya merasa waktu berhenti berputar. Hidup saya di perantauan itu isinya cuma semen, batu bata, dan debu proyek. Tapi saat saya duduk di sini, melihat kamu sibuk melayani pembeli atau sekedar menata dagangan, saya merasa seperti punya rumah lagi." Aku terdiam. Kalimat itu bukan rayuan anak muda yang sering kudengar di radio. Suaranya mengandung kelelahan seorang pria yang sudah puluhan tahun memikul beban hidup sendirian. Aku memberanikan diri duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak namun tetap bisa merasakan kehadirannya. "Saya juga sering merasa begitu, Pak," jawabku lirih. "Warung ini adalah segalanya buat saya, tapi kadang dinding-dinding ini terasa seperti penjara. Ibumu ini, Pak, sudah terlalu lama jadi kuat." Malam itu di tengah hujan Cirebon, dua jiwa yang selama ini bertamengkan kemandirian perlahan-lahan meletakkan senjatanya. Kami sadar bahwa kami bukan sekedar penjual dan pembeli. Kami adalah dua orang yang sama-sama lelah berlari dari rasa sepi. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Di lingkungan seperti Gang Merpati, rahasia adalah barang mewah. Tak butuh waktu lama bagi para ibu-ibu yang dipimpin oleh Bu Ratna, radar gosip paling tajam sejarihannya, untuk menyadari frekuensi kedatangan Bambang. "Ulan itu siapa sih? Kok rajin banget bantuin angkat gas?" tanya Bu Ratna suatu pagi sambil pura-pura memilih cabai. Matanya menyipit mencari celah di wajahku.
Cuma pelanggan, Bu. Namanya Pak Bambang, jawabku santai. Meski dalam hati aku merasa seperti sedang diinterogasi. Hati-hati, Lan. Laki-laki perantauan itu sulit ditebak, apalagi umur segitu. Masa ia nggak punya niat apa-apa? Nanti kamu cuma dimanfaatin hartanya. Celutuk ibu lain dengan nada yang sok menasehati padahal menusuk. Bisik-bisik itu mulai menyerupai dengung lebah yang tak kunjung hilang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kata-kata mereka mulai merayap masuk ke bawah kulitku. Apakah aku salah jika merasa nyaman? Apakah aku salah jika untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak merasa kelelahan saat menutup warung karena ada seseorang yang bertanya, "Sudah makan belum, Lan?" Masalah sebenarnya muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Anak laki-lakiku Aris yang kini sudah duduk di bangku SMP adalah sosok yang sangat protektif. Sejak ayahnya pergi meninggalkan kami bertahun-tahun lalu, Arislah yang merasa harus menjadi pelindungku. Suatu siang, Aris pulang sekolah lebih awal. Dia berdiri di ambang pintu rumah, menatap Bambang yang sedang duduk di kursi plastik kecil sambil membantu memilah bawang merah yang mulai busuk. "Ibu, siapa dia?" tanya Aris dingin. Tatapannya tajam, menguliti sosok Bambang dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Ini Pak Bambang, Riz. Dia sering bantu ibu di warung," jelasku dengan nada yang kucoba seceria mungkin. Bambang berdiri, tersenyum sopan dan mengulurkan tangan. "Halo Aris." Namun Aris hanya mengangguk singkat dan langsung masuk ke kamar, membanting pintu dengan cukup keras. Hatiku mencelos. Aku tahu benar arti bantingan pintu itu. Itu adalah pernyataan perang. Malamnya Aris bicara tanpa menoleh padaku. "Ibu jangan gampang percaya sama orang asing. Aris nggak mau ibu nangis lagi kayak dulu." Beberapa hari kemudian, ketegangan mencapai puncaknya. Sore itu udara terasa gerah. Bambang datang dengan wajah yang lebih mendung dari biasanya. Dia tidak langsung menyentuh karung atau membantu merapikan barang. Dia berdiri di depan meja kasir, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ulan," panggilnya pelan. Mungkin sebaiknya saya tidak usah sering-sering kesini lagi. Saya dengar apa yang orang-orang bilang. Saya juga tahu Aris tidak menyukai saya. Saya tidak mau menjadi beban buat kamu." Rasanya seolah ada yang menarik nafas dari paru-paruku. "Pak, saya tidak peduli apa kata orang," kataku. Meski suaraku sedikit gemetar. "Tapi saya peduli," potongnya tegas namun lembut. "Saya menghormati kamu, saya tidak ingin merusak kedamaian yang kalian punya." Tepat saat itu, Aris keluar dari rumah dan berdiri di sampingku. Dia telah mendengar segalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di mata anakku. Dia menatap Bambang, lalu menatapku, melihat mataku yang mulai berkaca-kaca. "Pak," suara Aris memecah keheningan. "Bapak benar-benar cuma mau bantu ibu." Bambang menatap Aris tepat di mata. "Saya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, Riz. Saya cuma laki-laki tua yang tahu rasanya sendirian. Dan saya melihat ibumu berjuang terlalu keras. Saya cuma ingin dia tahu kalau dia tidak harus melakukan semuanya sendirian." Suasana gang yang biasanya bising mendadak sunyi. Aris menarik nafas panjang. Dia berjalan mendekati Bambang. Lalu dengan ragu, dia mengulurkan tangannya. "Bantu ibu angkat dus minak itu, Pak. Berat kalau ibu sendiri." Bambang tersenyum. Sebuah senyum yang paling tulus yang pernah kulihat. Dia menjabat tangan Aris dengan erat. Aku hanya bisa menutup mulut, menahan isak tangis yang akhirnya pecah menjadi rasa lega yang luar biasa. Setelah restu kecil itu, Bambang kini tidak lagi datang hanya untuk sekedar beli kopi. Dia sering membantuku memperbaiki rak yang rusak, atau sekedar menemani Aris mengerjakan tugas sekolah di meja warung. Suatu malam, setelah warung benar-benar tutup, Bambang berdiri di depan pagar rumahku. "Ulan," ucapnya pelan. "Saya bukan orang kaya, tapi kalau kamu izinkan, saya ingin jadi orang yang pertama kali kamu cari. Kalau kamu merasa lelah, kamu nggak perlu lagi jadi singa betina setiap saat. Sesekali jadilah Wulan yang biasa." Aku menatap tangannya yang kasar, penuh kapalan akibat kerja berat di proyek. Bagi wanita mandiri sepertiku, tangan itu adalah bukti kejujuran. "Pak," jawabku sambil tersenyum tipis. "Saya sudah lama lupa caranya bersandar. Tapi kalau Bapak mau mengajari saya lagi, mungkin saya bisa mencobanya."
Di sudut gang Cirebon yang bising ini, di antara aroma terasi dan suara tukang bakso, aku akhirnya menemukan apa yang selama ini hilang. Hidup memang masih keras, tapi kini aku tahu, setiap kali aku membuka pintu warung di pagi hari, aku tidak lagi berdiri sendirian menyambut dunia. Bulan berlalu, sejak Aris memberikan restu kecilnya. Hubunganku dengan Bambang berjalan seperti air sungai yang tenang namun dalam. Tidak ada deklarasi cinta yang meledak-ledak, hanya kehadiran yang konsisten. Namun hidup tidak pernah membiarkan kebahagiaan berjalan tanpa hambatan. Sore itu, Cirebon sedang gerah-gerahnya. Seorang pria asing dengan gaya berpakaian perlente turun dari sebuah mobil yang tampak kontras dengan kumuhnya Gang Merpati. Dia berhenti di depan warungku, kacamatanya diturunkan sedikit, menatapku dengan senyum yang dulu pernah kucintai. Namun kini hanya menyisakan rasa mual di perutku. "Ulan, kamu masih di sini?" Itu adalah Hendra, mantan suamiku yang pergi 10 tahun lalu tanpa kabar meninggalkan aku dengan Aris yang masih balita dan tumpukan utang yang nyaris membuatku gila. Kedatangannya seperti petir di siang bolong. Dia bicara tentang penyesalan, tentang kesuksesannya di Jakarta dan tentang keinginannya untuk memperbaiki semuanya demi Aris. Aku mematung di balik meja kasir. Seluruh keberanian yang kubangun selama 10 tahun seolah luruh. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena rasa takut akan trauma lama yang kembali menghantuiku. Di saat itulah Bambang muncul dari balik rak minyak goreng. Dia baru saja selesai membantu menyusun stok deterjen. Suasana mendadak beku. Hendra menatap Bambang dengan pandangan meremehkan. "Siapa ini, Lan? Tukang angkut barang baru?" Bambang tidak marah. Dia tidak membusungkan dada atau memulai perkelahian. Dia hanya melangkah maju, berdiri tepat di sampingku. Cukup dekat sehingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya yang menenangkan. Namun cukup sopan untuk tetap menghargaiku. "Saya Bambang," ucapnya pelan, namun sangat tegas. "Dan saya bukan cuma tukang angkut. Saya orang yang menjaga warung ini saat pemiliknya sedang tidak ingin diganggu." Hendra tertawa sinis, tapi saat dia melihat Aris keluar dari rumah dan justru berdiri di belakang Bambang, bukan di sampingnya, tawa itu hilang. Aris menatap ayahnya tanpa emosi. "Ibu gak butuh bantuan kamu lagi ya? Kita sudah punya orang yang selalu ada tanpa harus diminta." Momen itu adalah titik balik bagiku. Aku menyadari bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat badai menerjang. Hendra pergi sore itu membawa kembali kesombongannya yang kini tak berarti apa-apa bagiku. Malam harinya setelah kegaduhan itu mereda, aku dan Bambang duduk di teras kecil di atas warung. Aris sudah tidur kelelahan setelah hari yang penuh emosi. Langit Cirebon malam itu sangat cerah, bintang-bintang seolah ikut mengintip dari balik awan tipis. "Wulan," Bambang memulai pembicaraan, suaranya hampir menyerupai bisikan. "Melihat mantan suamimu tadi, saya sadar saya benar-benar gak punya apa-apa dibandingkan dia. Saya cuma perantau dengan tangan kasar. Apa kamu yakin saya orang yang tepat?" Aku menatap tanganku sendiri, yang juga mulai kasar karena kerja keras. Aku lalu meraih tangannya. Untuk pertama kalinya aku yang memulai sentuhan itu. Kulitnya terasa seperti kulit pohon yang tua, namun kokoh, memberi rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun yang dibawa Hendra. "Pak," kataku dengan mata berkaca-kaca. "Hendra membawa janji, tapi Bapak membawa bukti. Dia membawa penyesalan, tapi Bapak membawa masa depan. Saya sudah lelah dengan orang yang cuma tahu caranya datang dan pergi. Saya butuh orang yang tahu caranya menetap." Bambang berdiam lama. Dia menarik napas panjang seolah sedang menghirup seluruh beban yang pernah kami pikul masing-masing selama ini. "Kalau begitu, Lan, saya janji, selama napas saya masih ada, warung ini gak akan pernah tutup sendirian lagi. Kamu gak akan pernah lagi merasa harus menghadapi dunia sendirian." Di bawah sinar rembulan yang temaram, aku merasa beban seberat gunung yang selama ini kupikul di bahuku perlahan-lahan terangkat. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai janda malang atau perempuan galak yang ditakuti tetangga. Aku adalah Wulan, seorang perempuan yang akhirnya berani memberikan kunci hatinya kepada seseorang yang tahu cara menghargainya. Keesokan paginya, rutinitas tetap berjalan. Aku membuka pintu besi warung dengan bunyi kerak yang sama. Bau kopi mulai memenuhi udara dan suara radio tetangga mulai terdengar. Namun ada yang berbeda. Di depanku, Bambang sudah berdiri sambil membawa bungkusan nasi lengko hangat, sarapan favoritku. Dia tersenyum dan lesung pipinya muncul lagi. Di belakangnya, Aris keluar sambil mengucak mata lalu menyapa Bambang dengan panggilan Om yang terdengar jauh lebih akrab dari biasanya. Bu Ratna lewat di depan warung. Dia sempat berhenti sebentar.
ingin berkomentar, tapi saat melihat kebahagiaan yang begitu nyata di wajahku, dia hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk sopan. Mungkin dia sadar, gosip sepalit apapun tidak akan bisa merusak rasa manis yang sedang kami bangun. Aku mengambil napas dalam-dalam, menghirup aroma pagi kota Cirebon yang segar. Hidup mungkin akan tetap penuh tantangan, stok barang mungkin akan naik harganya, pelanggan mungkin akan ada yang menyebalkan, dan tubuhku mungkin akan tetap lelah di penghujung hari. Tapi sekarang, aku punya alasan untuk tetap tersenyum, karena kini di balik setiap cangkir kopi yang kuseduh, ada janji yang selalu terjaga. Bahwa di sudut gang sempit ini, cinta tidak datang dalam bentuk kemewahan, melainkan dalam bentuk kesetiaan yang sederhana, setulus doa yang dipanjatkan di waktu fajar. Aku adalah Wulan, dan mulai hari ini, kisahku bukan lagi tentang kesendirian, melainkan tentang perjalanan berdua menuju senja yang indah.